diberkati Tuhan. Hari-hari ini kita tahu bahwa kita menghadapi berbagai-bagai cabaran dalam hidup ini. Namun mari kita perlu bangkit. Bangkit dari segi apa? Bangkit dari iman kita. Karena Alkitab berkata hanya iman saja yang dapat mengalahkan dunia. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Ibrani 11 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenaan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bangkit, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Pada saat kita memujinya, ada satu kekuatan yang mengalir dalam batin kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya mau bawa kita satu renungan singkat untuk kita sama-sama merenung bersama. Ya, betapa pentingnya kita perlu bangkit hari ini, bangkit dalam iman. Ya, bangkit. Jangan biarkan apapun yang membuat kita lemah, membuat kita tidak bergairah. Alkitab katakan dalam Efesus pasal 5, katakan itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu, bercahaya atas kamu. Saudara, saya akan berikan sedikit renungan bagi kita. Nah, di hari-hari ini kita harus bangkit dalam iman. Kenapa? Karena musuh iman semakin rancak, semakin giat menyerang iman kita.
Kalau kita tidak bangkit, maka iman kita akan ketinggalan. Maka kita akan ketinggalan meraih masa depan yang direncanakan oleh Tuhan. Tuhan merencanakan kita supaya sebenarnya menjalani hidup kita dengan kemenangan demi kemenangan, supaya kita dapat menikmati kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu saudara, firman Tuhan berkata, bangun hai kamu yang tidur. Apakah maksud perkataan ini? Bangun hai kamu yang tidur. Nah, ada dua hal atau ada dua pengertian daripada perkataan arti tidur dalam Alkitab, yaitu tidur secara jasmani dan tidur secara rohani. Tapi firman Tuhan di sini lebih menekan tentang tertidur secara rohani. Apa maksudnya tertidur secara rohani? Yaitu tertidur secara rohani adalah roh kita tertidur oleh karena masalah-masalah yang kita hadapi. Nah saudara, bukankah banyak orang-orang yang hari ini kehidupan rohaninya, emosinya, pikirannya kacau, mengalami di mana mereka mulai stres, maka hati mereka, iman mereka mulai lemah dan mulai tertidur. Yang kedua, arti daripada tertidur itu adalah roh kita tertidur oleh karena tertipu dengan kesuksesan. Apa yang kita lihat hari-hari ini, di mana banyak orang mungkin hari-hari ini berusaha untuk mencapai kesuksesan dalam career, dalam apa sahaja dalam kehidupannya. Kesuksesan itu tidak salah, tetapi masalahnya banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen, sewaktu mereka belum mencapai kesuksesan, mereka begitu rajin beribadah, rajin berdoa, rajin melayani Tuhan. Tetapi setelah mereka mulai sukses baik dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, maka kesuksesan itu membuat mereka mulai sibuk dan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi lagi, membuat mereka mulai mengabaikan ibadah, mulai mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Maka kehidupan rohani mereka mulai tertidur. Karena itu saudara, kita perlu berhati-hati kalau kesuksesan kita membuat kehidupan rohani kita mulai tertidur. Sedarlah dan bangkitlah. Nah, yang ketiga, apa maksudnya tertidur itu? Seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 5:14 ini, yaitu roh kita tertidur karena kehilangan visi. Seseorang yang sudah kehilangan visi, dia tidak lagi aktif, rohnya tidak aktif, hatinya tidak lagi aktif di dalam hal rohani, hal-hal rohani, di mana dia mulai tidak mempedulikan ibadah, tidak mempedulikan persekutuan dengan Tuhan, tidak mempedulikan firman Tuhan, dan tidak mempedulikan pelayanan yang sebenarnya yang sudah dia lakukan selama ini. Karena itu saudara, hati-hati. Nah, ayat yang ke-14b berkata, dan bangkitlah dari antara orang mati. Nah, ini lagi yang dikatakan oleh Efesus pasal 5 ayat 14b ini, bangkit dari antara orang mati. Apa maksud daripada bangkit dari antara orang mati itu? Yang dimaksudkan orang mati, bangkit dari antara orang mati itu adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka ingin lakukan. Karena kehidupan rohani mereka sudah mati, maka mereka tidak tahu apa yang mereka ingin lakukan. Ini adalah orang-orang yang sering kebingungan. Maksudnya ialah orang-orang yang sering kebingungan. Mereka bingung, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka mulai kehilangan arah atau tujuan hidup mereka, yaitu mereka tidak memiliki maksud dan tujuan hidup. Nah, itu yang dimaksudkan dengan mati secara rohani, bangkit dari antara orang mati. Nah, yang kedua, maksud daripada bangkit dari antara orang mati, yaitu orang-orang yang tahu apa yang mereka ingin lakukan, namun tidak melakukannya. Mereka tahu untuk berbuat baik,
mereka tahu yang mereka itu sudah jauh dari Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka harus lakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya. Nah, ini adalah yang disebut oleh Efesus pasal 5 ayat 14b. Bangkitlah ya dari antara orang mati. Mati secara rohani. Nah, orang-orang ini biasanya frustrasi atau tertekan. Setiap hari mereka bingung memikirkan mana satu yang perlu mereka kerjakan. Inilah tanda-tanda orang yang mati secara rohani. Karena itu hari-hari ini kita hidup dalam masa di mana banyak gangguan, kebingungan, ketakutan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita perlu bangkit dalam iman untuk meraih rencana Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Tahukah kita apa yang harus kita lakukan supaya dapat meraih rencana Tuhan, meraih kemenangan atas apapun yang menindih, ya, mengontrol hidup kita, yang membuat kita tertidur. Haleluya. Ya, tertidur dan mati secara rohani. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan sangat penting, yang harus kita lakukan, harus ada dalam hidup kita hari ini adalah kesadaran. Kita perlu sadar bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu sadar bahwa hidup ini adalah sementara saja. Kita perlu sadar bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini semuanya adalah sementara saja. Kalau kita kuat, kalau kita sehat, semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah bertindak. Ya, bertindak untuk bangkit, untuk bangun dan memperbaiki kembali hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Petrus pada waktu dia menyangkal Tuhan, waktu ayam berkokok, mengingatkan kembali kepada apa yang Yesus katakan, berkata kepada Petrus, "Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, pada waktu Petrus menyangkal Yesus, sehingga dia bersumpah dan berkata, "Aku tidak mengenal siapa orang ini." Lalu ayam berkokok. Petrus mendengar ayam berkokok itu, maka dia menangis, dia mulai sadar. Saya percaya Petrus bertobat. Justru saudara, kegagalan Petrus diubah oleh Tuhan menjadi kesuksesan. Orang yang sukses bukan sukses secara jasmani, bukan sukses untuk mencapai karirnya, bisnisnya atau apa. Ya, kesuksesan menurut Alkitab itu adalah sukses di dalam memperjuangkan, mempertahankan imannya kepada Kristus Yesus, memperjuangkan firman Tuhan yang sudah dia miliki, memperjuangkan imannya, siap mati untuk Kristus Yesus. Karena itu saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, dalam 1 Yohanes 5 berkata, ayat 4 berkata bahwa hanya ya iman saja. Saya baca ya, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman yang bagaimana? Dikatakan ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, satu-satunya hari ini yang harus kita lakukan. Kalau hari-hari yang lalu Anda mengalami kegagalan, ya, dalam kehidupan Anda secara rohani, gagal untuk mempertahankan imanmu, gagal mempertahankan kehidupan sebagai seorang anak Tuhan, saudara, sangat penting. Yang pertama, sadar. Dan yang kedua, bertindak. Sama seperti anak bungsu yang hilang itu. Dia sadar kemiskinannya. Dia sadar perbuatannya. Sehingga
dia jatuh miskin dikatakan firman Tuhan. Ya, sehingga dia pergi ke satu tempat, sehingga dia menawarkan dirinya untuk menjaga babi-babi itu. Dan dia melarat. Dan pada waktu dalam keadaan seperti itu, dia mulai sadar dan berkata, saya perlu bertindak, saya perlu kembali kepada Bapa. Ya, sekalipun mungkin Bapakku menganggap aku tidak layak, saya siap menjadi hamba, menjadi kuli, asalkan saya kembali kepada Bapakku. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, sewaktu anak ini kembali kepada bapaknya, rupa-rupanya apa yang dia pikirkan itu tidak sama seperti apa yang bapaknya lakukan. Pada waktu bapaknya melihat anaknya kembali, anak bapaknya berlari dan merangkul anaknya dan berkata, anakku yang hilang telah kembali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita memiliki Allah ya yang dahsyat, kasihnya yang begitu luar biasa, kasihnya yang begitu besar, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya ya kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Sang Firman itu, maka Alkitab berkata kita memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Karena itu mari bangkitlah hari ini dari tidurmu, bangun dari tidur kita dan bangkitlah dari antara orang mati, kematian secara rohani. Karena itu saudara, selagi ada kesempatan, ya, mari bangkitlah dan lakukan lagi apa yang Tuhan mau kita lakukan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.